Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. amin. Kita akan menjadi ini. Ajarku berdiam, Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat kau berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menarik, lupa waktu lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Ku nambah hadirmu. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku mencintakan kasihmu. ajarku berdiam, Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. segenap hatiku, Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Saudara. shalom. Kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang kami rasakan sampai hari ini. Sepanjang minggu ini Tuhan kami menikmati berkat dan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Dan Tuhan boleh bawa kami pada minggu yang baru. Kami ada di tempat ini untuk beribadah semua karena Tuhan. Sebab itu pagi hari ini kami datang membawa seluruh hidup kami kepada Tuhan. Kami mempersembahkan hidup kami sebagai ibadah yang berkenan, ibadah yang sejati kepada Tuhan. Biar kiranya kekudusan Tuhan boleh melingkupi hati kami pagi hari ini. Roh Kudus, kami serahkan seluruh ibadah kami pagi hari ini kepadamu. Pimpin, tuntun setiap kami pagi hari ini. Biar setiap segala pujian, penyembahan, doa serta ucapan syukur kami pagi hari ini berkenan kepada Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, sekali lagi saya sapa kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Apa kabar? Haleluya. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Bukan karena segala sesuatu dalam kehidupan kita sedang baik atau tidak baik saat ini, tapi karena Tuhan kita, Tuhan Allah yang baik, Tuhan yang berlimpah dan kasih setia. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita memuji Allah kita. Haleluya. Bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku terjawab. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus,
Yesus. Hosana, Hosana, sungguh betapa baiknya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, Yes. haleluya. Baiknya Tuhan, baiknya Engkau. Mari sekali lagi nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Katakan, Betapa baiknya Engkau terima kasih Tuhan. tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus. Jiwa Sekali lagi, katakan hanya Tuhan. betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa jiwaku Bernyanyi bersama dunia. Hosana, Bahan yang hidup kepada Tuhan. Kami memberikan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan dengan hidup kami. Biarlah hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Kami datang pagi hari ini Tuhan. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan
kepadamu untuk kemuliaan namamu. Bapa, kami persembahkan tubuh kami Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai Tuhan. Persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sekali mempersembahkan tubuh. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini Tuhan ingatkan lagi kepada saya Bapak Ibu Saudara dan kepada kita pagi hari ini, biar kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Bukan pada waktu saja kita datang ke tempat ini kita beribadah kepada Tuhan, kita mempersembahkan hidup kita, tapi waktu kita keluar dari tempat ini, di hari-hari kita, apapun yang kita alami di keadaan sulit, keadaan baik sekalipun, di keluarga kita, di lingkungan kita, di pekerjaan kita, hendaklah kiranya pikiran kita, perkataan kita, apa yang kita lakukan, itu semua berkenan kepada Tuhan. Amin. Sebab itulah ibadah yang sejati yang Tuhan mau dari hidup kita. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Bapa, ku persembahkan tubuhku Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku, ya Tuhan, persembahan yang hidup, kudus, Dan yang berkenan padamu sebagai ibadah Mari yang sama lagi Bapak Ibu Saudara, katakan Bapakku persembahkan tubuhku. Bapa ilahi Hidup kami Tuhan, sebagai persembahan yang kudus, Amin. yang Mulai kudus hidup Tuhan dan yang berkenan. biar kami sujud menyembah Haleluya. bersama saja. Sembahkan, ku sembahkan, Tuhan sembahkan sembahkan, Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku serahkan hidup
Sucikan hatiku Tuhan, supaya aku tak berpura-pura di hadapan Tuhan. Biarlah di belakang manusia, biar aku tetap menjadi penyembah yang baik, yang benar dari hatiku Tuhan. Jadikan aku baik suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa
ya Tuhan. Jadikan aku Bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bersela. Jadikan aku mesbah doa-Mu. dan aku mesbah doa Bagi keselamatan bangsa-Ku. bagi keselamatan Jadikan aku bait suci-Mu Tuhan. Jadikan aku bait suci-Mu Yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa. Ayo sama-sama angkat tanganmu, katakan jadikan aku ya Tuhan. Jadikan aku Kerinduan Tuhan Yesus. yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Bangsaku jadikan aku. Jadikan aku yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan, Bagi keselamatan bangsaku. bagi keselamatan bangsa, Bagi keselamatan bangsa. bagi keselamatan bangsaku. Haleluya Tuhan. Ini doa kami. Biar hidup kami ya Tuhan menjadi bait suci-Mu, menjadi mesbah doa-Mu. Biar dari hidup kami Tuhan Yesus mengalir kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, sehingga hidup kami boleh memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan, sehingga nama-Mu ditinggikan, dimuliakan untuk selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dari tempat ini kami terus memuji Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya, bersama-sama kita katakan Amin. haleluya. Tuhan kita baik. Amin Bapak Saudara. Kita bersama-sama makin berdiri Bapak Saudara. Kita memuji Allah kita. Haleluya. Haleluya. Boleh bersama-sama bertepuk tangan buat Allah kita Bapak Saudara. Kita datang membawa pujian kita kepada Tuhan. Satukan hati dan suara kita. Haleluya. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak mari nyanyikan Gloria. Gloria, persatuan ditinggikan di atas segalanya. Kesatuan ditinggikan Gloria. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Kami dapat bawa puji bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak. Kami datang Tuhan,
glory, we give you honor, we give you praise for all that. Come on, we give you glory, we give you honor, we give you praise, Lord. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Lord. We give you glory, we give you honor for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Lord. Hallelujah. Lord, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria, mari bersama-sama kita nyatakan Gloria, haleluya. Kita sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara dan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Bapa, kami naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukur padamu, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Mari panggil dia Bapa, Bapak di surga. Bapa, oh Bapa, ku naikkan syukur padamu. Ku sembah sujud kepada. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di
di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi, sebab sungguh besar setiamu dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Masih lagi saya berbagai besar untuk makin lebih. Kita nyatakan sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, nama-Mu di dalam hidupku. Bapa, sebab sungguh besar setiamu Tuhan, sungguh besar dan Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, sungguh besar setiamu. Haleluya. Sungguh besar dan kudus nama-Mu. Amin. Tuhan kudus yang kami sembah. Puji, mari kita memuji. Menyembahlah kita. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku memanggil Dia Bapa. Sungguh besar dan kudus nama-Mu. Oh Abba, Bapa, panggil Dia Bapa. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi. Besar setiamu, besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu Tuhan. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi. Bapa, Bapa, panggil Dia Bapa. Karena kita berasal dari Dia. Panggil Dia Bapa. Ya Abba Father, ya Bapa, ya Bapa. Sungguh besar, sungguh baik. Panggil Dia Bapa. Panggil Tuhan itu Bapa, kata Yesus. Kalau engkau menghampiri Tuhan, panggil Dia Bapa. Karena kita anaknya yang berasal dari Bapa. Abba Father, oh Bapakku, Allahku. Sungguh besar kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, ini doa kami Bapa, di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, nyatakan kasih-Mu yang sempurna bagi kami hari ini. Siapakah kami di hadapan Tuhan? Kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Engkaulah Adonai Elohim Tuhan kami. Engkaulah Allah Bapa Sang Halik pencipta langit dan bumi.
Engkaulah Elohim Yahweh, menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Kami ada hari ini. Kami sadar anugerah Allah itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat, gagah, hebat, bukan karena pintar dan cakap kami, seperti tanah liat di tangan sang penjunan. Demikianlah hidup kami di tangan Tuhan. Jangan Engkau berhenti membentuk kami. Belum selesai Tuhan, belum selesai Bapa. Biarlah kami menjadi tanah liat yang lembut di tangan Tuhan, tidak mengeraskan hati, tidak memberontak, tidak membangkang kepada firman Tuhan. Biarlah kami menjadi tanah liat yang lembut di tangan sang penjunan. Karena apapun yang Tuhan kerjakan bagi kami, itu adalah rancangan terbaik untuk kami, yang Kau siapkan untuk kerajaan sorga. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sambut firman ini dengan hati yang damai, hati yang sukacita. Kami mau terima firman Allah ini untuk siap dibentuk. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah Tuhan kita memberkati kita. Amin. Nah, seperti bejana, seperti tanah liat dibentuk di tangan Tuhan. Kita diciptakan Tuhan dari tanah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi tidak hanya dari tanah saja. Allah memberikan hidupnya. Ada dua hal yang mau saya sampaikan buat kita hari ini, karena masih banyak dalam pemikiran kita ketika kita ada di dunia ini, ketika kita diciptakan untuk hadir di tengah-tengah dunia ini, maka ada pemikiran kita untuk mencapai, menaklukkan atau memiliki dunia ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, padahal kita lupa bahwa kita tidak hanya dibuat Tuhan dari tanah atau debu, tapi kita juga dibuat oleh Tuhan dalam sebuah rancangan di mana Allah memberikan hidupnya buat kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nah, hidup yang dihembuskannya kepada kita itu juga memiliki tujuan dan pencapaian yang lebih tinggi lagi. Nah, saudara, tadi sebelum saya khotbah, saya sempat di rumah melihat beberapa cuplikan tentang orang-orang yang ditanya apa pencapaian tertinggi dalam hidup. Ada seorang cewek mahasiswa di Jogja, dia bangga bilang, selama saya kuliah, saya bisa menyelesaikan kuliah S1 saya dalam tempo 3 tahun dengan nilai 3,67, dan saya menjadi asisten dosen selama 2 tahun. Nah, itu salah satu prestasi, pencapaian terbaik. Nah, saudara, akhir-akhir ini kita juga banyak mendengar, melihat di media sosial bahwa orang-orang memamerkan bahwa dia bisa beli rumah dengan harga puluhan miliar. Ya, orang bisa menunjukkan kemampuannya, pencapaiannya dengan membeli mobil dengan harga puluhan miliar. Ya, nah, ketika sehari ini jalan kaki, orang langsung memotret kakinya, sendal apa yang dipakai, ya kan gitu. Dan ternyata sendal yang dipakainya harganya 70 juta. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itukah yang menjadi pencapaian kita? Nah, saudara, ya, nah, ketika kita memakai baju yang lebih mahal dari baju teman kita, mungkin ada rasa bangga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, ketika kita memakai
mobil lebih bagus dari mobil tetangga kita, mungkin kita merasa kita bisa mencapai sesuatu yang lebih baik dari dia. Nah, inilah selalu yang menjadi target-target sasaran manusia. Dan ingat, ketika itu ada dalam pikiran kita, maka kita sedang melupakan apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Bahwa kita ada, bahwa kita hidup, bahwa kita diambil dari rupa dan gambarnya Allah itu untuk apa? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, terakhir saya tadi melihat kisahnya Anna Avanti. Saudara, dia hanya tamat SMP. Dia hanya tamat SMP. Dulu dia berpikir, nggak mungkin saya hidup biasa-biasa saja. Dan dia berjuang dengan apa yang ada padanya, bukan untuk naik masuk SMA atau kuliah atau apa. Nah, kita tahu dia seorang desainer yang terkenal. Tamat SMP sama dengan Ibu Puji Astuti. Setelah dia berusaha dan dia mendapat secara kesuksesan, dia dapat popularitas, dia dapat kekayaan, dia dapat. Setelah itu dia merenungkan, what to do? Apakah ini merupakan sebuah pencapaian hidup yang didambakan semua orang? Ternyata ada pencapaian yang lebih tinggi lagi setelah itu. Ada yang belum dicapai. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka dia mendirikan rumah-rumah, menolong orang-orang susah, membuat panti-panti asuhan. Dan akhirnya dia menemukan apa pencapaian tertinggi dalam hidup manusia. Nah, saudara, apa pencapaian yang tertinggi yang selama ini terbungkus dalam hidup manusia? Adalah ketika kita kembali kepada fitrah, kalau bahasa teman agama, kembali ke dalam rupanya Tuhan. Kita ini kembali kepada gambar dan rancangan Allah, bahwa hidup kita itu diserupakan dengan Tuhan. Nah, saudara, supaya Tuhan itu bisa dirasakan oleh semua orang, supaya Tuhan itu bisa dinikmati oleh semua orang, saudara, supaya Tuhan itu bisa diterima oleh semua orang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah sekarang kita kuliah lah, anak kita kerja. Ternyata walaupun kalian punya nilai IP tinggi atau selama kuliah cum laude, ternyata itu belum pencapaian. Saya akan memberikan tingkat-tingkat pencapaian hidup manusia pada hari ini. Ya, kalau sekolah punya kurikulum, punya kisi-kisi, ya, atau apalah namanya. Tuhan juga punya kurikulum. Nah, kita lihat hari ini dari 2 Petrus pasal 1 ayat 3. Mulai dari ayat 4 lah. 2 Petrus pasal 1. Oke, ya, ini sudah saya sharekan juga bagi kemarin sama anak-anak remaja. Kalau dia udah hafal ini, udah saya suruh hafal. Ayat 3 lah, ayat 3. Saya baca ayat 3, Bapak Ibu jemaat Tuhan baca ayat 4, berganti-gantian. Panggilan dan pilihan Allah, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia
yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. 2, 3. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kami boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan turun dari hawa nafsu duniawi yang dibinasakannya. Oke, semua ya, termasuk anak-anak mahasiswa sebelah kiri saya, anak-anak pemuda, ini penting buat kalian. Ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Ayat 6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri menjadi ketekunan dan oleh ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan akan saudara kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ayat 8. Sebab dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam perkenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 9, 2, 3. Tapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada panggilan dan pilihan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, ada rencana dan panggilan Tuhan. Makanya dikatakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Nah ya, untuk hidup baik, yang berguna dianugerahkan Tuhan untuk apapun pencapaian saudara hari ini, itu sebenarnya untuk membuat kita menjadi saleh. Amin. Tidak menjadi lupa kepada Tuhan. Nah, itu yang pertama yang saudara harus ingat. Yang kedua, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita apa? Janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Oke, nah sekarang kita mulai dari dasar. Tingkat pertama dalam kehidupan kita, yang pertama harus kita capai dan kita ambil adalah janji. Janji Allah adalah firman Allah yang kita harus ambil supaya hidup kita menjadi bagian dari panggilan Allah, dari kodrat Allah. Amin. Jadi ketika kita mengambil janji itu, kita mengambil firman Allah itu, kita memprioritaskan firman Allah itu, kita ambil. Karena itu yang berharga, yang sangat besar harganya, supaya hidup kita bisa menjadi bagian dalam kodrat Allah. Jadi jangan menyesali nasib. Ini yang pertama, carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi dasar pertama dari panggilan hidup kita apa? Pelajaran pertama, firman Tuhan. Karena itu ada janji. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah tidak pernah lupa sama janjinya. Nah, itu makanya saudara, dasar sekali dalam hidup kita apa? Ambil firman Allah itu. Ambil firman Allah itu, rebut menjadi bagian hidup kita. Nah, setelah kita dapat firman Allah, barulah apa? Muncul iman. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada iman. Yang kedua apa? Setelah kita menerima firman, jadi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan
dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jangan saudara berpikir lagi hidup ini misteri, karena kita sudah melampaui dua hal. Makanya hidup ini menjadi sebuah tanda tanya besar dalam hidup kita. Makanya kenapa orang menjadikan hidup ini sebuah rahasia? Karena dia sudah kehilangan dua dasar tadi, janji dan firman. Ya, makanya ketika orang sudah mentok, sudah buntu, nggak tahu lagi. Kenapa Rasul Paulus bilang, ketika kami habis akal, kami tidak putus asa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi pertama janji firman, yang kedua iman. Kita harus melangkah step by step sesuai dengan panggilan Allah dalam hidup kita. Ya, nah iman itu dasar dari segala sesuatu, everything lah. Kenapa orang kaya bisa hancur? Kenapa rumah tangga bisa hancur? Lihat dasarnya. Makanya dikatakan Tuhan, orang bijak mendirikan rumahnya di atas dasar batu, orang bodoh mendirikan rumahnya di atas pasir. Datang badai, datang gempa, datang banjir, datang angin kencang, dihantamnya. Ketika rumah itu roboh, yang salah bukan anginnya, yang salah bukan badainya, yang salah bukan gempanya, yang salah dasarnya. Yang salah bukan masalah dalam hidup kita ini. Yang salah bukan karena kemarau panjang. Yang salah bukan karena hujan terlalu keras. Yang salah kita nggak punya dasar. Amin. Ya, jangan kita menyalahkan karena pohon tumbang, karena kebakaran. Itulah yang selalu kita salahkan. Yang kita harus salahkan, kita nggak punya dasar ternyata. Kita salahkan matahari terlalu panas. Kita salahkan, makanya saudara, saya share sama anak-anak kita, Indonesia kenapa tidak semilitan orang Jepang atau orang Eropa? Kita hidup dua musim gampang. Kena hujan panas, kena panas hujan. Saudara, kenapa orang yang hidup di 4 musim hidupnya struggle? Daya juangnya tinggi, adaptasi hidupnya hebat, bisa hidup di 4 musim. Kita hidup di 2 musim aja udah mengeluh. Saudara, terus kita mau maju. Saudara mau maju seperti orang Amerika, kita mau maju seperti orang Jepang, ya tinggal di sana. Nah, kita lihat mereka menghadapi 4 musim. Belum lagi Jepang terkenal dengan negara yang langganan gempa. Nggak gempa di darat, nggak juga gempa di darat, gempa di laut. Itu sama-sama mereka hadapi sebagai bahaya. Kita jarang gempa. Curah hujan jarang di Eropa bagian timur. Matahari jarang. Saudara, begitu mereka kena sengatan matahari, mereka keluar dari kantor, keluar dari rumah begitu nampak matahari. Karena bisa 3 bulan matahari tidak kelihatan di sana. Nah, kita ada matahari langsung payung, pakai bedak dingin tebal-tebal, udah kayak mumi. Ya, takut birong. Nah, saudara, mereka begitu lihat matahari, mereka senang. Nah, jadi berhenti menyalahkan kondisi dan keadaan. Sesungguhnya kita sedang disadarkan ternyata hidup kita tidak punya dasar. Dasar yang kedua tadi adalah iman. Nah, setelah saudara punya iman, buat dulu. Tambahkanlah kepada imanmu apa? Kebajikan dulu. Saudara, kebajikan itu kita, kehadiran kita, perkataan kita, pikiran kita, nggak ada yang negatif. Kebajikan itu yang keluar selalu yang baik. Nah, saudara, karena itu dulu habis iman, nggak langsung ke pengetahuan, habis iman ke kebajikan.
Apa kehadiran kita membuat orang senang? Apakah keberadaan kita membuat orang senang, teduh? Saudara, apakah kita selalu menjadi biang rusuh? Nah, kebajikan adalah sifat yang keluar dari hati kita. Ini yang ketiga. Setelah kita punya iman sebagai dasar, maka yang muncul kebajikan. Nah, setelah kita memiliki kebajikan, langkah keempat baru pengetahuan. Saudara bayangkan, Tuhan meletakkan pengetahuan di langkah tahap keberapa? Padahal menurut kita yang salah, selalu kita nomor satukan pengetahuan. Firman Tuhan nanti, iman Tuhan nanti, perbuatan baik, kebajikan nanti. Yang kita dulu kenapa? Ada yang salah nggak dengan kurikulum Indonesia? Ada yang salah nggak dengan pendidikan, dengan sistem kita? Ketika Nadiem Makarim mengeluarkan peraturan menteri tentang kekerasan seksual di kampus, saudara lihat banyak yang protes kan? Saya kebetulan mengikuti perdebatan itu. Semua berarti kalau setuju boleh dong di kampus free sex. Oh, nggak begitu, susah sekali. Kita asik berdebat karena pintar. Semua orang punya dasarnya, semua orang punya hukumnya, semua orang punya pengetahuan, bicara di situ. Apa mereka tidak rasakan? Nah, saya suka kembali kepada dasarnya. Kalian dengar nggak teriakan orang? Wanita yang tidak bisa membela diri dia karena nggak ada saksi ketika dia dilecehkan. Nggak ada yang melihat karena dosen lebih berkuasa dari dia, apalagi kalau dia dekan. Ya, dia nggak bisa membela dirinya, nggak ada saksinya. Nah, hukum ini diproduksi supaya hukum ini bisa membela pengakuannya. Ketika dia bilang saya nggak mau dibegitukan, itu sudah menjadi kuat untuk dia dibela, dipertahankan kesucian hidup. Tapi orang-orang pintar berdebat. Nah, inilah kita punya pengetahuan, tapi nggak punya firman, nggak punya dasar iman, nggak punya kebajikan, terus ngomong dengan pengetahuan, bahaya sekali. Nah, saudara, lihat apakah produk-produk ketika lembaga-lembaga DPR bisa menghasilkan hukum ini lahir dari orang-orang yang punya firman, lahir dari orang-orang yang punya iman, lahir orang-orang yang punya kebajikan. Saudara, pengetahuan setelah iman baru kebajikan, bukan setelah pengetahuan baru kebajikan. Kebajikan dulu baru engkau boleh punya pengetahuan. Amin. Banyak orang punya pengetahuan tapi tidak punya kebajikan. Tugas siapa? Pengetahuan baru kita kenal nanti kan di sekolah, di pendidikan formal. Berarti ini tanggung jawab rumah, tanggung jawab bapak, tanggung jawab ibu. Ini nggak di cover sama dunia pendidikan kita. Ternyata pengetahuan itu ada pada peringkat yang keempat dalam panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, sekarang kita jadikan dia yang pertama. Setelah itu baru nyusul, baru adalah sekolah agama terpadu. Baru gak sibuk, udah gak masuk. Ya, nah makanya orang Kristen dalam panggilan Tuhan, setelah kebajikan baru dia memiliki pengetahuan. Barulah pengetahuan ini membawa dia kepada berkat. Nah, saudara, barulah dia ngerti kalau saya pintar untuk apa. Terus kalau saya jenius untuk apa. Terus kalau saya berhasil dapat nilai tinggi untuk apa? Ya,
harus cerdas. Seperti yang dikatakan Tuhan kepada Musa, aku telah memberikan rohku kepada Bezalel dalam hatinya, supaya dia memiliki keahlian menciptakan barang-barang dari perunggu, dari perak, dan dari emas. Aku sudah memberikan keahlian di hati Bezalel untuk membuat barang-barang, untuk membuat perkakas-perkakas, kata Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberikan itu, bahwa ternyata pengetahuan itu juga harus saudara pandang sebagai anugerah. Ya, saudara, Yesus juga mengajar kita, kalau kamu berada di tengah-tengah serigala, kamu juga harus cerdas, cerdik seperti ular. Artinya, kita harus juga berpengetahuan seperti yang ular tahu. Kita juga harus tahu. Maka domba harus cerdik seperti ular. Dia akan belajar bagaimana kecerdikan ular dan tidak menjadi ular. Ya. Nah, saya suka kalau jadi Kristen jangan seperti orang Israel. Kita jadi Kristen jangan seperti orang Barat. Walaupun kekristenan dibawa oleh orang Barat, tapi kita menjadi Kristen tidak menjadi seperti orang Barat, tapi tetap menjadi seperti Yesus. Ya, menjadi Islam enggak harus seperti orang Arab, harus menjadi seperti Tuhan. Seyogianya demikian. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, setelah kita memiliki pengetahuan seperti domba yang belajar kepada ular, gimana sih kecerdikan ular? Dia kan harus berpikir out of the box. Nggak bisa dipakainya kemampuan kecerdasannya. Dia harus belajar. Jadi pengetahuan itu apa? Kita harus belajar keluar. Buka cakrawala kita. Tuhan mengajar, kamu lihat semut, tidak pernah kekurangan makanan. Belajar kepada semut, kata Tuhan. Pada musim hujan, dia tidak bisa kemana-mana. Dia tinggal menikmati makanannya yang sudah disiapkan. Tuhan suruh kita belajar pada semut, padahal otak kita lebih besar daripada semut. Semut punya otak nggak sih? Sudah ada yang tahu. Ya. Nah, saudara, ada nggak otak semut? Nah, sedangkan Tuhan suruh kita belajar semua. Nah, apa itu pengetahuan? Membuat kita mencari keluar dari diri kita. Jangan aku saja. Ya. Kemudian setelah kita punya pengetahuan, apakah berhenti sampai di situ? Bangga. Pengetahuan itu harus ditambahkan penguasaan di diri. Apa ini penguasaan diri? Saya tanya anak-anak kita, kalian penguasaan diri, apa yang kalian tahu? Ya, belajar jadi, mereka selalu mengartikannya jadi diri sendiri. Yaitu kan biasanya filosofi sama anak muda, be yourself. Penguasaan diri tidak sama dengan menjadi diri sendiri. Dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan bahwa penguasaan diri itu lahir dari buah apa? Roh Kudus. Nah, ini bukan produk dalam negeri hidup kita. Ini bukan produk domestik hidup kita. Harus ada pribadi yang lain. Makanya ketika Yesus naik ke surga, dia janji, kalau aku naik ke surga, kamu tunggu sampai Roh Kudus dicurahkan. Tunggu sampai Roh itu dicurahkan. Aku gak akan meninggalkan kalian yatim piatu. Ada yang menguasai diri kita. Nah, coba saudara lihat orang yang punya pengetahuan, siapa yang menguasai dirinya? Bodoh kok, itu aja gak tahu. Siapa yang menguasai dirinya ketika dia ngomong kayak gitu? Makanya saya sama anak-anak saya katakan, jangan bilang bodoh. Kalau kau pintar,
Kamu tidak berhak bilang orang bodoh. Tapi kalau ada orang pintar selalu menghina orang bodoh, berarti dia tidak punya penguasaan diri. Halo? Karena penguasaan diri itu lahir dari satu pribadi Allah yang disebut Roh Kudus. Salah satu dari buah Roh Kudus adalah penguasaan diri, dan ditutup dengan kalimat tidak ada hukum yang menentang itu. Tidak ada yang berani menggugat. Ketika Roh Kudus memenuhi, sehingga hidup kita enggak kita sendiri, punyaku, milikku, kemauanku. Nah, selalu manusia atas nama dirinya, selalu manusia mengatasnamakan kemauannya, kepentingannya, keperluannya. Uang-uangku, kenapa kau yang rese, misalnya gitu. Ini punya aku. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah, inilah produk pengetahuan yang salah. Kalau setelah pengetahuan kita tidak mendapatkan Roh Kudus. Nah, anak-anak, apa yang kalian tambahkan ke dalam pengetahuan kalian? Paling minta tambah uang jajan. Pak, waktu kalau juara nanti belikan apa? Kalau nilai bagus nanti belikan apa? Paling kan, ya bapak tambah uang jajan. Kok nanti masuk SMA bapak belikan kok sepeda motor. Nah kan itu yang ada gitu. Ya, biasa. Tapi ketika seorang punya pengetahuan di dalam firman Tuhan, setelah kau punya pengetahuan, tambahkanlah penguasaan diri. Karena penguasaan diri itu juga sebuah kecerdasan. Amin. Ya, itu sebuah kemampuan diri yang tak kalah hebatnya dengan pengetahuan knowledge kita. Halo? Ya. Nah, setelah penguasaan diri apa? Keteguh. Ini loh saudara, orang-orang lahirlah orang-orang ulet, lahirlah orang-orang yang gagal ulang lagi, gagal ulang lagi, gagal ulang lagi, gagal ulang lagi, gagal ulang lagi. Ada orang yang baru sudah coba gagal mundur. Padahal dia punya pengetahuan. Kenapa mundur? Dia tidak ikut urutan dari janji, iman, dia akan kebajikan. Nah, orang-orang yang punya pengetahuan bisa saja coba gagal, coba ini gagal, jual pupuk gagal, nanti bikin koperasi gagal, bikin ini gagal. Saudara, terus apa ya Tuhan? Bagaimana ya Tuhan? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, setelah kita punya penguasaan diri, maka akan menjadi orang-orang yang tekun, yang membuat ban Goodyear, ya, berkali-kali dia gagal sampai jual tanah, sampai jual rumah, dia tetap mau bikin ban mobil. Dia nggak mau bikin jual pulsa. Nah, cobalah jual pulsa. Nggak laku jual pulsa, jual bakso bakar. Nggak laku bakso bakarnya, dibakarnya gerobak. Nah, saudara, akhirnya kita ini coba, semua dicoba. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketekunan itu adalah peringkat yang keberapa? Ke-6. Setelah penguasaan diri lahirlah ketekunan. Goodyear itu dibuat, lampu ini dibuat oleh Thomas Alva Edison. Berapa kali gagalnya? Nggak terhitung. Ya, sejarah mencatat dia melakukan percobaan 1000 kali. Itu saya yakin nggak 1000 kali, karena sudah saking nggak bisa terhitung lagi berapa kali gagalnya. Nggak bisa hitung lagi berapa kali salahnya. Bikin salah, ulang salah, kerjakan salah.
tapi dia ngotot tetap mau bikin lampu. Ya kan? Nggak seperti ibu-ibu salah bikin kue dijadikannya goreng. Nah, digoreng aja. Ya, udah mau bau nanti asinnya digorengkan, dikompilasi. Ya kan gitu. Saya dulu seringkali mama saya kalau salah bikin kue dijadikannya yang lain supaya nggak ketahuan terlalu salah. Nah, saudara, jadi orang-orang tekun ini seperti Thomas Alva Edison sampai lampu itu jadi. Nah, kita sekarang bisa nikmati loh. Lampu ini dari perjuangan orang yang tekun ini. Amin. Saudara, kalau ditanya nilai raportnya nggak sebagus nilai raport anak-anak kita. Mana lebih bagus nilai SD raport Thomas Alva Edison dengan anak bapak ibu di rumah? Lebih bagus nilai raport anak kita. Saya aja yang jawab. Thomas Alva Edison itu kelas 5 SD dikeluarin dari sekolah. Karena apa? Saudara, jadi berhenti dari sekedar nilai. Berapa nilai Mona? 7,5. Kakak Eno berapa? 7,3. Kok gitu dia Pak? Gurunya benci sama aku. Kok gitu kan ada guru itu ya? Benci, kalau benci jangan dibawa ke nilai. Nah kita mau pula itu. Kalau nilai rendah, bilang orang benci. Kalau nilai rendah, bilang orang gak suka sama kita. Berapa nilai Muna? 7,5. Jangan kecewa. Bapak dulu 5,5. Mari kita berjuang. Gak percaya tuh. Ya, siapa bapak-bapak yang masih simpan rapornya? Pernah nggak ketika kita lihat rapor anak kita lihat rapor kita? Ya, jangan main marah-marah aja. Anak-anak, kalau bapak lihat Pak, kalau mau lihat rapor aku lihat juga rapor bapak, biar ada cermin. Atau lihat rapor mama. Dibawa nggak rapornya atau tinggal di kampung? Masih ada rapor saya. Ya, nah setelah ketekunan, baru kita tambahkan ketekunan itu apa? Kesalehan. Makanya Ayub itu dibilang orang saleh kan. Datanglah iblis, Tuhan, Ayub itu kan karena kaya makanya dia saleh. Karena dia kau berkati makanya dia saleh. Enggak, salehnya Ayub saleh dari step-step tadi. Tapi iblis bilang enggak. Kalau Ayub itu saleh karena dia kayanya, kau berkati, kau dengar doanya, kau jagai, kau buat berhasil tanamannya. Tuhan bilang, cobalah. Enggak begitu, datang iblis. Coba kasih ujian. Ambil semua hartanya, ambil semua anak-anaknya, kasih pencobaan seperti itu. Pasti dia akan meninggalkan Tuhan. Nah ini step. Banyak orang meninggalkan Tuhan. Nah, untuk apa aku melayani Tuhan? Pada kena pencoba juga. Untuk apa aku dekat sama Tuhan? Kena masalah juga. Sama adanya. Akhirnya banyak orang-orang saleh yang seperti ini kualitasnya mundur dari gereja, mundur dari pelayanan. Banyak orang-orang saleh kalau hanya gara-gara tersinggung, kalau hanya gara-gara nggak cocok di hatinya, terus mundur, nggak suka. Banyak produk seperti ini. Jadi kesalehan itu juga harus lahir dari ketekunan. Amin. Makanya ketika iblis bilang, dia saleh wajar, dia kan kaya. Ayub itu orang paling kaya. Nah ketika Tuhan mengizinkan iblis mencobai Ayub, lihat kalau ku ambil kekayaannya masih saleh nggak dia?
Dan iblis merampas lewat angin, dirubuhkannya rumah, lewat musuh-musuh dirampasnya hartanya, ternak-ternaknya, anak-anaknya lewat bencana ditimpa mati semua anak-anaknya. Ayub tidak punya apa-apa lagi. Dan iblis menunggu, lihat dia masih saleh enggak? Apa kata Ayub? Ketika 10 mayat anaknya terbentang di depannya, dengan telanjang aku datang dari Tuhan, dengan telanjang juga aku kembali kepada Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Iblis kaget, masih saleh rupanya kawan ini. Ternyata dia saleh bukan karena hartanya diberkati Tuhan. Ketika hartanya diambil juga dia tetap saleh, karena kesalehan kita bukan karena kekayaan kita. Amin. Kalau kesalehan karena kebaikan, itu cari muka namanya. Kenapa kita mau naik jabatan? Cari muka, ambil muka. Ya. Nah, saudara, jadi iblis masih belum puas ketemu dengan Tuhan. Iblis Tuhan ketemu lagi dengan iblis. Sudah kau lihat? Sudah ku bilang sama kau, walaupun diambil semua harta Ayub, dia tetap saleh. Lihat, sampai sekarang masih saleh. Oh iya, soalnya dia masih sehat, tubuhnya masih segar. Coba Tuhan izinkan saya mencobai tubuhnya, pastilah dia murtad itu. Tidak akan mau lagi dia berdoa, tidak akan mau lagi dia ke gereja. Silakan. Tuhan memberi izin kepada iblis, dicobailah Ayub dengan penyakit yang tidak ada obatnya. Ya, digaru-garunya badannya sampai hancur, benana-nana berai sehingga dia ditaruh di atas abu, supaya nananya langsung terserap. Dan istrinya bilang, Ayub, matilah. Ngapain bertahan? Masih bertekunkah engkau dengan kesalehanmu? Itu kata siapa? Istrinya. Masih bertekunkah engkau dengan kesalehanmu? Mati ajalah. Itu kata istri yang paling cantik ini. Dan saya yakin istri-istri di sini nggak ada yang bilang begitu sama suaminya. Matilah kau. Jangan dong. Amin. Yang amin kok cowok. Amin. Amin ibu-ibu. Bapak agak lega sedikit karena doa istrinya minta suaminya umurnya panjang, biar panjang penderitaan. Ya, jadi apa kata Ayub? Inilah yang disebut dengan saleh, yang lahir dari buah keturunan. Istriku, dulu kita kaya, kita orang paling kaya, tidak ada orang yang lebih kaya dari kita. Kita bisa bahagia dan terima itu dari Tuhan dengan sukacita. Sekarang giliran kita menerima yang buruk, yang pahit, yang gak enak ini, harus kita terima juga. Seperti waktu kita menerima berkat kekayaan, kita bisa menerima yang baik itu seperti menerima yang buruk. Kita harus bisa menerima yang buruk itu seperti ketika kita menerima yang baik. Terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Amin. Itu namanya saleh. Amin. Ya, bukan waktu baik-baik saja. Haleluya, puji Tuhan. Tiba harga sawit turun, tidak haleluya. Ya sekarang harga sawit naik, haleluya mantap. Haleluya. Berdoa pun enak. Tuhan, sampai kapan harga sawit ini naik? Bahkan doa dan jangan turunkan. Ya kan, petani sawit sekarang, inilah waktunya firman Tuhan digenapi. Tidak akan turun tapi naik. Amin. Yang amin tak yang punya sawit masalah. Iya. Terimalah. Ya keluarga sawit sekarang naik ya.
karena dia sudah menikmati waktu tidak naik. Terimalah yang naik seperti waktu tidak naik. Nah saudara, setelah kesalehan apa? Baru kasih akan saudara. Jadi pencapaian tertinggi kita apa itu? Kasih akan saudara-saudara. Jadi jangan berhenti. Kalau sekarang kita hanya mengumpulkan pundi-pundi kekayaan kita, kalau mau saudara Tuhan memberkati kita naik terus sampai apa? Kasihlah akan saudara-saudaramu. Itu yang keberapa? Yang ketujuh. Cari keluarga kita yang tidak bisa sekolah, nah sekolahkan. Amin. Iya. Cari keluarga kita yang tidak bisa mampu, sekolahkan. Seperti anak kita sendiri. Saudara, seandainya kita mau seperti itu, itulah salah satu kebiasaan baik sifat orang Yahudi. Salah satu sifat baiknya mereka itu begitu. Mereka itu bertanggung jawab sama sukunya, sama kaumnya. Kalau ada yang miskin, kalau ada yang terlantar, mereka secara hukum Taurat, mereka harus bertanggung jawab untuk menolong saudara-saudaranya yang tidak punya selimut, yang tidak punya makan. Misalnya begini, di dalam kebiasaan hukum Taurat bangsa Israel, misalnya saya poparan opung Naomi gitu kan, saya jual tanah karena miskin. Terus tahulah sama saudara yang lain yang nggak satu keturunan dengan bapak saya, mungkin keturunan dari bapak tua saya. Dia dengarnya masih belum jual tanah, kenapa susah hidupnya. Nah itu famili anak bapak tua saya itu kepada siapa dijualnya? Dibelinya lagi tanah itu, dikembalikan. Nih, kenapa kau jual? Begitu salah satu tradisi baiknya bangsa Yahudi. Amin. Nah kalau kita dengar saudara kita bertanya, kau jual tanahnya? Iya. Mana bagianku? Kenapa kau jual? Tidak ada menyekolahkan anak. Kembalikan tanah itu, ditebus. Makanya ada hukum tebusan di kebiasaan bangsa Yahudi. Nah ini ada keluarga kita sampai jual panci pun kita tidak tahu. Saudara, nah inilah kasih akan saudara. Ini saudara sekandung. Ya, kasih akan saudara sekandung. Itu sudah masuk kepada puncak yang ketujuh. Yang terakhir, puncak yang ke-8, pencapaian terbaik manusia adalah ketika dia bisa mengasihi semua. Nah, sekarang pertanyaan saya, saudara, karena di sini dikatakan ayat yang ke-7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara kasih akan semua orang. Pertanyaannya, siapakah yang menjadi saudara dalam hidup kita? Nah, makanya kalau kita kembali kepada panggilan Tuhan, ketika Tuhan menyamakan dirinya dengan manusia, saudara, kita lihat dalam kitab 1 Yohanes 40. Siapa saudara-saudara ini?
1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-20 dan ayatnya yang ke-21. Ayat 20, 1, 2, 3. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kami terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara-saudara. Jadi kalau kalian anak-anak kuliah, pernah gak punya satu cita-cita atau diajari? Kalau saya berhasil, atau saya kaya, atau saya sukses, bahwa khususan itu untuk jadi berkat bagi semua orang. Pernahkah itu menjadi satu tujuan? Halo? Atau pernah gak diajarkan? Kau berhasil supaya kau bisa jadi penolong bagi sesama. Adakah itu tertanam di hati kita bahwa keberhasilan saya, kemampuan saya dalam mengumpulkan uang itu menjadi panggilan tertinggi saya untuk memberkati saudara-saudara? Itulah orang yang bertuhan. Itulah orang yang mengenal rencana Tuhan dalam hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita mengajar anak-anak kita, mengajar supaya kalau dia memiliki sesuatu, dia mendapatkan sesuatu, atau dia berhasil sukses dalam hidupnya dengan kekayaan materi, ingatkan, kamu kaya untuk bisa mengasihi saudara-saudara. Amin atau enggak amin? Iya. Jangan bilang biar kau bisa jalan-jalan. Kalau kau kaya punya banyak uang, istri mana yang gak akan, perempuan mana yang gak akan mau sama. Jangan kita bilang-bilang nasihat kayak gitu lah. Jadi saudara, nah inilah panggilan tertinggi dalam hidup kita. Bukan seberapa hebatnya kita mengumpulkan uang, itu berikan 4. Makanya Ayub diberkati Tuhan 2 kali lipat, karena nggak susah bagi Allah memberkati orang seperti ini. Amin. Siapa di sini yang mau minta kekayaan dengan tujuan untuk bisa dibagi-bagi? Kita nanti akan berdoa untuk itu. Siapa yang mau? Saya berhasil, saya punya jabatan dan punya penghasilan untuk bisa menolong. Jadikan itu tujuan. Karena inilah ujian akhir. Oke, kita baca ujian akhir. Saudara tahu ini ujian akhir semua manusia. Ya, semua kita harus baca. Inilah ujian akhir apapun jabatan dan sekolah tinggi kita. Matius pasal 25 ayat 31. Oke, kita baca ya. Ya, kita baca. Saya baca 31, Bapak Ibu baca 32. Oke, semuanya. Penghakiman terakhir, maksudnya ini penghakiman ujian akhir kita. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka Yesus akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Ayat 32, 2, 3. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti domba memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya
dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, ayo kamu kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia didirikan. Ya, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Ayat 38, 2, 3. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberikan engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat 42, 3. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk. Siapa yang mengenal Yesus? Siapa yang menjadi saudara Yesus di sini? Orang hina, orang di penjara, orang sakit, orang telanjang, orang asing, orang lapar. Yesus membilang mereka itu saudara, itu sama. Makanya saudara, yang terbalik, kita selalu membandingkan diri kita dengan orang. Kalau bupati, tulangku itu, ya kan? Kalau kapolsek dia, kalau guruku itu. Saudara, coba tukang jerat yang mana itu? Tahu tanda. Jangan kita seperti Petrus. Ketika Yesus sudah disalib dan dihukum, tidak kenal, tidak pernah aku kenal Yesus itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Yesus berani menyebut orang miskin, menyebut orang susah, lapar, telanjang, di penjara saudaranya, kenapa kita tidak juga mau menyebut itu saudara kita? Padahal kita serupa segambar dengan dia. Amin. Jadi kata Tuhan, kalau kau mengasihi aku tapi tidak mengasihi saudara-saudaraku, bohong. Bagaimana bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sedangkan yang kelihatannya tidak bisa? Jadi inilah panggilan tertinggi kita, mengasihi. Amin. Ini panggilan tertinggi, puncak pencapaian kita. Bukan berhasil beli rumah. Saya pernah baca Sukamto Tanoto membeli sebuah rumah bekas rumah raja di Jerman. Harganya triliunan. Saya lupa berapa harga. Oh iya, dia mau salib RAPP wajar ya. Nah, saudara, tapi itu menjadi sebuah pencapaian manusia sekarang ini. Tapi Yesus mengajarkan, saudaraku itu di penjara, itu juga saudara Yesus, itu juga saudara kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Puji F. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari,
bukan di jalanku, selama ku hidup menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku Tuhan, sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, Yesusku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita menggenapi panggilan Tuhan. Kalau Tuhan memberkati aku, kalau Tuhan menganugerahkan kekayaan, itu artinya aku harus pakai untuk mengasihi saudara-saudara Yesus. Yesus punya saudara orang miskin. Yesus berkata, orang di penjara itu saudaraku, orang yang telanjang itu saudaraku. Kalau saudara ini minta berkat dari Tuhan, kalau saudara hari ini berani bilang Tuhan berkati hidupku, itu artinya saudara juga harus berani menggenapi rencana Tuhan. Bahwa panggilan tertinggi kita mengasihi semua orang. Haleluya. Akan pujian ini, Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang melihat luka, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari. Biar Kau temukan dalam diri kami ada kasih yang dari Tuhan untuk saudara-saudara kami, saudara-saudara yang Tuhan Yesus maksud. Kau sangat Amin. berarti bagiku. Haleluya. Yang terbaik yang ada Persembahkan kepadamu Tuhan, ku persembahkan karena bukan Tuhan yang melihat rumah, kepada Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba, hati kami yang Tuhan lihat. Biar hati kami dipenuhi dengan kasih, mencapai yang terbaik. Oh Tuhan, ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang hatiku yang melihat Tuhan, hati hamba yang selalu Kau cari. Bapa, sentuh hati kami, Kau temukan di dalamku, selama ku hidup jadilah hidupku berarti Tuhan, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang terbaik dari hidupku, telah kasih yang dari Tuhan, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, Yesusku. Oh, jamah hati kami Tuhan, biar hati kami mengeluarkan kasih. Yesus, oh Tuhan, jamah hati kami. Haleluya. Taruh satu tangan kita di hati kita. Amin.
Bapa, sentuh hatiku, ubah hati kami menjadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau membentuk hati kami berjana hatiku. Bapa, ajarku sebuah kasih, yang selalu memberi bagai air mengalir. Ujian akhir semua manusia tiada kasih saudara-saudaranya berhenti. Bapa, jamah kami Tuhan. Bapa, sentuh hati Tuhan, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk berjana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yes, bahwa pencapaian terbaik bukan sebanyak apa harta yang kita kumpulkan, karena dunia ini akan kita tinggal, dunia ini akan kita lepas. Kita tidak akan siap, tidak akan pernah tahu kapan. Saudara, kasihilah saudara-saudara. Kalau ada famili kita yang tidak mampu, cari dia. Ada keluarga kita yang mungkin jual ke rumahnya. Mungkin ada keluarga kita yang sakit. Tidak bisa berobat. Dia harus jual ladangnya. Padahal ladang itu untuk kehidupan. Maukah kita menolongnya? Ada saudara kita yang menjerit untuk makan 1 kali sehari pun dia tidak mampu. Inilah panggilan tertinggi kita, saudara. Bukan seberapa tinggi nilaimu, bukan seberapa hebatnya kau menyelesaikan S1, tapi seberapa besar kasihmu. Itu yang menjadi pertanyaan. Seberapa besar kasih kita yang mengalir? Karena orang miskin itu Yesus sebut saudaranya. Yesus menyebut orang-orang di penjara itu saudaraku. Kalau kita mengenal Tuhan, berarti kita juga mengenal saudaranya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami melewati panggilan hidup kami, mulai dari janji firman Tuhan yang kami terima, sampai kami punya iman, dan kepada iman ditambahkan kebajikan, dan kepada kebajikan itu ditambahkanlah pengetahuan. Setelah pengetahuan itu kami tambahkan penguasaan diri. Setelah penguasaan diri kami tambahkan ketekunan. Dan ketekunan itu kami tambahkan kasih akan saudara-saudara kami setanggung, saudara-saudara kami, keluarga. Dan setelah itu kami tambahkan kasih akan kepada semua orang yang menjadi saudara Yesus, yang ada di penjara, yang ada di rumah sakit, yang
ada di tempat-tempat pengungsian, di tempat-tempat kelaparan. Itulah pencapaian terbaik manusia, mengasihi sesamanya. Terima kasih Tuhan, pulihkan kami. Kalau kami diberkati Tuhan, kalau kami hari ini diberi kekayaan, bukan supaya kami hanya bisa ganti mobil, beli rumah, beli perhiasan, tapi kami diberi kekayaan hari ini karena masih ada jeritan-jeritan saudara-saudara Yesus. Jadikan mata hati kami supaya kami punya harta di surga, supaya kami punya hati seperti hati Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan kami, baharui kami hari ini. Biarlah kasih Yesus mengalir di hati kami. Biarlah hati kami menjadi seperti hati Tuhan, mengenal Yesus berarti kami mengasihi saudara-saudara kami. Percaya kepada Yesus berarti kami mengasihi saudara-saudara kami. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya berkata amin. Puji nama Tuhan, kita memberikan persembahan bagi saudara. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur pagi hari ini buat ibadah kami, buat pujian penyembahan kami naikkan kepada Tuhan, karena kita berkenan kepadamu ya Tuhan Yesus. Firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan oleh hamba-Mu tempat ini, ya Tuhan, firman boleh bertemu dalam hati kami Tuhan. Tuhan, pakai kami untuk mengenapi firman-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan, kami memberikan dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan. Kiranya persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, dan Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Selamat menerima saudara, Tuhan Yesus memberkati.